ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ayatnya ini. Dan terakhir wa ma ana minal musyrikin. Ini bentuk dari keikhlasan dalam dakwah. Ya, supaya betul-betul ya hanya mencari ridhonya Allah, tidak riak seperti tadi. Ini bentuk dari satu ayat tapi mengandung semua ya kaidah-kaidah dalam dakwah. Ya, kaidah dalam dakwah. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, wa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aqniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, wa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Dan takutlah kamu dari doa orang yang madlum, teraniaya. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan ya, yang pertama adalah ya, pentingnya dakwah. Karena Nabi sendiri mengirim sahabatnya, dalam hal ini adalah sahabat Mu'ad bin Jabal yang sudah kita ceritakan. Kalau sahabat yang pertama dikirim untuk dakwah itu namanya Mus'ab ibnu Umair saat Nabi masih di Mekah. Ketika orang Ansor itu masuk Islam setahun sebelum Nabi hijrah, nah mereka pulang oleh Nabi diberi guru untuk memahami Islam, yaitu namanya Mus'ab ibnu Umair. Itulah mubarak tugasan pertama dalam Islam. Nah, itu dalam bab sejarah, dalam babul awail, bab-bab yang pertama, siapakah yang pertama itu masuk? Bahwa Mus'ab bin Umair itu awwalu safirin fil Islam. Ya, duta besar pertama dalam Islam. Nah, termasuk Nabi memerintah Mu'ad, dan bahkan ya, selain ini menunjukkan pentingnya dakwah itu, di sini juga menunjukkan maratibud dakwah, level-level dalam berdakwah, tingkatannya. Yang pertama yang harus didakwakan adalah tauhid. Ya. Jangan sholatnya dulu, ya. Jangan paham golongannya dulu, apalagi setorannya dulu. Ini tidak sesuai. Ya. Maratib dakwah itu yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, atau dalam ayat itu ila an yuwahhidullah, supaya mentauhidkan Allah. Nah, ini. Jadi kalau orang sudah paham, nah, yang dilakukan harus berdakwah. Baru kemudian setelah paham, diterangkan tentang wajibnya sholat. Kalau sholatnya sudah betul, ya, baru diterangkan masalah zakat. Kalau sudah paham zakat pun, Mu'ad dipesan jangan mengambil harta yang istimewa, ya. Ambil yang setengahnya, yang pertengahan, ya tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu
jelek. Umpama kambing itu ya yang standar, ya bukan yang paling istimewa. Ini bentuk dari cinta kepada Allah, harus diserahkan. Nah ini kan, ini bentuk dari pemaksaan. Maka Nabi memberi peringatan, warning, jangan sampai orang merasa teraniaya, nantinya doanya itu mustajab, ya, mustajab, tidak ada penghalang karena langsung diterima oleh Allah. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu ala yadayhi fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuqtaha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila huwa yastaki aynayhi فأرسلوا إليه فأتي به فبصق به عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفت على رسلك حتى تنزل بسحاتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا khairul laka min khumrin na'am. Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserai bendera tersebut. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diserai bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu benar-benar lebih baik berharga bagimu daripada unta-unta merah. Nah, hadis ini menunjukkan thariqatut dakwah, metode dalam dakwah. Kalau tadi tingkatan-tingkatannya, kali ini metode. Apa metodenya? Yaitu unfut ala rislik, supaya berjalan dengan tenang. Artinya sampai mempunyai kesempatan besar menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Jangan sampai belum menyampaikan sudah membuat huru-hara. Membuat orang itu sudah nggak mau mendengar. Makanya Nabi sendiri dalam menyampaikan risalah, Nabi itu secara sembunyi-sembunyi dulu. 5 tahun kenabian. Sampai akhirnya ada yang insaf, ada yang masuk Islam, yang mempunyai kedudukan, sehingga Islam baru bisa terang-terangan. Dan itu pun berjalan sampai 13 tahun di Makkah. Ini bentuk dari apa yang disabdakan Nabi tadi. Kamu supaya berjalan tenang sampai bisa menjumpai mereka dan menerangkan. Baru setelah mereka nggak mau, sudah ngerti tapi nggak mau, baru diperangi. Bukan kok datang langsung menghancurkan. Itu tidak. Ya, karena berarti mereka menolak sesuatu yang belum dipahami. Ya, maka di sini adalah thariqat dakwah itu seperti itu. Kita nggak bisa langsung pokoknya harus hancur, bagaimanapun harus bubar. Ya, kalau memang sudah memahami apa yang kita sampaikan, ternyata menolak, lah itu. Ya, silakan ada upaya untuk bagaimana menunjukkan kekuatan seperti yang disabdakan Nabi kepada Ali ini. Jadi yang pertama adalah masyru'iyatut dakwah, syariat-syariat dakwah, kaidahnya. Kemudian yang kedua adalah maratib, ya, marahil dakwah,
level-level dalam dakwah, dan ketiga ini adalah thariqatut dakwah, yaitu metode dalam berdakwah. Ya, yang intinya itu adalah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Baik, 3 hadis tadi atau 3 dalil tadi ada 30 hikmahnya. Ya. Dan insya Allah sebagian besar sudah kita terangkan tadi, maka nanti tinggal dibaca beberapa nomor yang memang sudah diterangkan. Baik. Kandungan bab ini 1. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi mereka, bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, pandangan hidup itu adalah manhaj, yaitu konsep yang menjadi acuan, yaitu mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Baik dalam tadi itu, ya, kaidah-kaidah dakwah, tahapan-tahapan maupun metodenya. Nah. Kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Ya, pada saat mengajak di awal pengikutnya sedikit, wah, lillahi ta'ala, ikhlas, ya, perjuangan. Ya. Tapi begitu pengikutnya banyak, ya, di situ ada peluang-peluang untuk, ya, mengambil keuntungan pribadi, akhirnya berubah. Nah, ini berarti tadi itu tidak ad'u ilallah. Ya, mestinya orientasinya tetap yaitu hanya kepada Allah, bukan harga diri, bukan golongan, ya, bukan yayasan, ya, lembaga, bukan. Mendirikan pondok juga sama. Ya, kalau di awal mungkin, ya, karena perjuangan ikhlas. Tapi begitu pondoknya besar, pengikutnya banyak, yang mondok banyak, ya bisa berubah. Nah, ini juga perhatian, ya, bahwa dakwah itu adalah ad'u ilallah, hanya orientasi kepada Allah. Nah. Ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwakan adalah termasuk kewajiban. Nah, jadi dakwah itu adalah, ya, kewajiban yang harus kita pahami. Ya, makanya tadi kan katakan Nabi diperintah, berarti umatnya juga juga diperintah. Makanya meskipun satu ayat, ya, balighu anni walau ayah. 6. Keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Nah, jadi bukti kebaikan tauhid itu mengagungkan Allah. Artinya buah dari tauhid itu ya mengagungkan Allah. Dengan apa? Ya dengan menomorsatukan urusan Allah. Sampai dalam dakwah pun, ya, yang ditinggikan itu kalimat Allah. Umpama marah karena kalimat Allah yang dihina, bukan marah karena dirinya dihina atau golongannya dihina. Ini. Menyiapkan dirinya untuk membela jiwa raga itu ya untuk agama Allah, bukan, ya, golongannya, lembaganya, organisasinya, bukan. Mewakafkan diri itu hanya untuk kepada Allah, li'ila'i kalimatillah yal ulya, bukan mewakafkan diri kepada golongannya, lembaganya, yayasan, bukan. Ya. Untuk lillahi ta'ala, ini yang dimaksud tadi itu. Jadi buah dari tauhid itu adalah kebaikan. 6. Kelima, dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Nah, orang yang syirik itu berarti merendahkan kedudukannya Allah. Mestinya Allah nomor 1, ya kan? Allah itu segalanya, tapi ditempatkan di nomor berikutnya. Ya. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar kalau ada apa-apa, lupa laporan kepada Allah, tapi laporan dulu pada orang lain. Nah, ini. Pasang status, ya kan? Nah, itu kan bentuk dari curhatnya kepada manusia, pada makhluk, ya, kepada Allah lupa. Ya meskipun nantinya juga minta tolong pada Allah, berdoa, tapi kalau pertama kali yang kita kerjakan itu laporan ke makhluk, ya itu juga perlu dikoreksi ketauhidan kita. Ya, ini. Makanya kan tauhid itu ya ini tadi, ya, betul-betul mengagungkan Allah, sedang syirik merendahkan Allah. 6. Keenam, termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Nah, ini namanya tarbiyah imaniyah, pendidikan Islam, pendidikan iman. Jadi betul-betul menempatkan,
Nah, pendidikan itu bersih dari kesyirikan. Nggak ada toleransi dengan kesyirikan itu. Oh nggak apa-apa, itu latihan bisa bedakan syirik dan tauhid. Ya kalau ilmu sudah cukup silahkan. Tapi kalau belum cukup, ya malah katut. Ini nggak apa-apa, ini toleransi. Ya. Zaman sekarang itu harus betul-betul bisa menerima, nggak boleh radikal. Ya kan? Tapi kenyataannya ya betul-betul menerima atau nggak mempermasalahkan kesyirikan, ini bahaya. Meskipun dia nggak pernah melakukan syirik, tapi bisa terjerumus dalam syirik. Kalau syiriknya dia nggak sadar, berarti murtad tanpa sadar. Naudzubillah. Nah. Ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Nah, seperti ayatnya yang kita terangkan. Nah. Kedelapan, tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Nah, ini termasuk marotib dakwah tadi, level tahapan dakwah tadi. Nah. Kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Nah, kan ayat lafaz hadisnya kan ila an yuwahhidullah. Itu ya realisasi dari syahadat ya. Kan orang Yaman tadi disebut ahlu kitab. Ahlu kitab itu kan juga ibadah kepada Allah. Mereka ibadahnya juga berdasarkan Taurat dan Injil kan, di situ ada Yahudi Nasrani. Ya, ada Yahudi Nasrani. Maka ya bagaimana bisa murnikan ibadahnya kepada Allah, tidak menyembah ya, kalau orang Yahudi menyembah Uzair, kalau orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Nah. Ke-10, seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Nah, poin yang ke-10 ini berarti kita bisa memahami orang yang menyebutkan la ilaha illallah itu ada dua. Ya, orang yang sudah menyebutkan la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama, dia nggak ngerti maknanya, sehingga prakteknya syirik. Dia menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tapi kenyataannya dalam posisi dia susah, dalam posisi dia membutuhkan pertolongan, ya datang ke tempat-tempat keramat. Ya, kalau panen supaya panennya tahun depan lebih banyak, ya itu ada persembahan. Ya, ada persembahan-persembahan di tempat-tempat yang dianggap ada penunggunya. Ya, ini kan bentuk dari itu tadi, ya, bahwa tidak mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ngerti maknanya tapi tidak mengamalkan isinya. Seperti apa? Ya umumnya tokohnya orang Quraisy, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu mengerti. Justru ngerti maknanya la ilaha illallah, mereka nggak mau Islam. Karena kalau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus menghilangkan semua berhala, padahal berhala itu yang mereka agungkan dan itu yang mereka andalkan untuk memperkuat ekonominya orang Mekah, karena orang Jazirah Arab datang ke Mekah ya, selain mereka ada ibadah haji, ibadah umroh, tapi juga menyembah kepada berhala-berhala mereka. Nah, dan itu bentuk dari ya itu tadi, ngerti maknanya tapi tidak mengamalkan. Makanya ahli ilmu mengatakan orang sekarang itu bisa juga ya ajhal min Abi Jahal, lebih bodoh daripada Abu Jahal. Karena apa? Ya, nggak ngerti maknanya la ilaha illallah sehingga nggak paham dan nggak bisa mengamalkan. Kalau Abu Jahal paham, cuman dia nggak mau mengamalkan. Namanya ajhal min Abi Jahal. Itu dua. Makanya kita harus ya paham ya mengamalkan. 6. Ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Nah, ya, tadi itu marotib atau marohil. Makanya pendidikan dimanapun ya mesti ada tahapan. Ada pemula, ada yang tengah, ada yang lanjutan. Nah ini sama. Ya, pemula ya harus paham tauhid dulu, baru kemudian sholat dan zakat. Nah. 12, yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Nah, namanya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham ini namanya skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, yaitu tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Nah. Ke-13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Nah,
Jadi zakat itu memang diperuntukkan orang fakir karena tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dari diambil yang dari orang kaya diberikan yang fakir, yang membutuhkan. Ya, bukan diambil dari orang kaya dipindah ke orang kaya lain. Nah, artinya apa? Dari mustahik itu kalau memang yang membutuhkan banyak yang fakir, ya itu yang dikedepankan. Ya, bukan ambilnya dulu. Sehingga yang fakir malah kadang kebagian tapi sedikit. Yang ambil yang notabene-nya cukup malah mengambil banyak dengan alasan ini haknya amil. Itu nggak boleh karena zakat itu disyariatkan untuk diberikan kepada orang fakir. Ke-14, orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Nah, jadi menjelaskan secara gamblang, ya, menjelaskan secara jelas, ya seperti yang tadi itu dijelaskan, ya bahwa yang didakwakan pertama itu adalah ketauhidan, karena penyimpangan dari Yahudi Nasrani tentang ketauhidan itu kan perlu jeli, jangan sampai salah sasaran. Oh, sudah mengenal Allah, tapi perlu diajak sholat tok, nggak bisa, karena meskipun sholat nggak ada faedahnya. Maka pendakwah itu atau dai itu seperti dokter. Ya harus bisa mendiagnosa dan harus bisa memberi obat. Ya, jangan sampai nggak bisa diagnosa tapi ngasih obat. Nah, itu bisa salah obat. Ya, salah obat. Atau mendiagnosa dok nggak bisa ngasih obat. Nah, nggak ngerti ya. Ya berarti gadungan itu berarti ya kan. Baik. Ke-15, berkenaan dengan zakat dilarang untuk mengambil harta pilihan termahal harganya. Nah, jadi harus mengambil pertengahan ya, karena itu bentuk dari wasatiyah. Karena kalau yang mahal ya pasti akan berat. Ya kalau yang jelek itu kan sifat meremehkan, maka harus pertengahan. Nah. Ke-16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Nah, karena doanya itu mustajab. Nah. Ke-17, diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang mazlum dikabulkan Allah. Nah, tanpa ada hambatan, langsung diterima oleh Allah dan dilaksanakan. Makanya haknya orang dianiaya itu boleh. Makanya orang menganiaya itu nggak bisa tenang. Ya, dia tidur tapi doanya orang menganiaya terus memburunya. Ini bahayanya orang menganiaya. Makanya ya kita itu harus banyak islah kalau memang kita menganiaya, daripada urusannya berat di akhirat supaya diislahkan di dunia. Ya, karena kemanapun kita berada, ya kalaupun toh kita tidur, doa orang yang kita aniaya itu terus memburu kita, mengejar kita. Naudzubillah. Nah. Ke-18, di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Nah, jadi bukti-bukti tauhid itu adalah hal-hal yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa? Ketauhidan itu harus melewati, ya, harus lolos, harus sukses melewati cobaan. Nah, ini. Jadi tahqiq tauhid itu nggak kok biasa, itu harus melewati proses. Ya, makanya kalau kita dapat hal-hal yang membuat kita susah, ada musibah yang membuat kita itu hidup kita itu ya menderita, itu semua proses ya, yang itu harus dinikmati karena itu proses mentahqiq tauhid. Justru kalau kita hidupnya tenang, nggak ada apa-apa, ya kan, nggak ada cobaan, nggak ada musibah, ini harus curiga. Ya, jangan-jangan itu adalah istidraj, itu adalah ya nikmat yang akhirnya nanti adalah siksa. Sehingga dilulu itu. Ya. Ibarat kambing itu dikasih makan yang banyak, habis itu disembelih. Ya, kan? Nah, ini jangan sampai. Maka di sini disebut tadi itu, ya, bahwa semua yang dialami dari penderitaan itu adalah proses tahqiq tauhid. Nah. Ke-19, sabda Rasulullah, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini dan seterusnya, adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Nah, mukjizat Nabi akan
menunjuk seseorang yang nanti akan menang. Ternyata betul, setelah ditunjuk Ali yang tadinya benteng Khaybar itu berminggu-minggu nggak bisa ditembus, ya akhirnya bisa dikuasai. Nah. Ke-20. Sembunyi kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Nah, jadi tanda kenabian Nabi yang disebut mukjizat, ya, karena Nabi itu kan disebutnya mukjizat, itu banyak sekali. Bahkan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah itu menghitung sampai 1000 lebih. 1000 lebih mukjizatnya Nabi, dan yang terbesar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbicara pada akal sepanjang zaman. Ya, tidak temporari, tidak hanya waktu itu, tapi sepanjang zaman. Nah. Ke-21. Keutamaan Ali radhiyallahu an. Nah, karena dipilih, ya, karena dipilih dari sekian banyak, padahal semuanya sudah ya berusaha menampakkan diri, ya, husnudon dirinya ditunjuk gitu loh kan, ditanya kan sholat subuh penuh itu, ya kan, dan sama memperlihatkan ya, barangkali terpilih. Nah, ternyata Nabi malah nyari yang nggak datang karena Ali saat itu sedang sakit mata. Nah. Ke-22. Keistimewaan para sahabat karena hasad mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserai bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Nah, karena Nabi sudah menyatakan nanti akan dibawa oleh seorang yang Allah Rasul mencintainya dan dia mencintai Rasul. Itu kan jaminan itu. Ya, jaminan Rasul yang pasti surganya itu. Ya, makanya sahabat nggak mau ketinggalan, nggak mau hilang, ya, kehilangan kesempatan. Ya, sehingga semalaman suntuk itu ya, mereka membahas kira-kira siapa ini. Ya, sampai subuh penuh, kemudian mereka menampakkan dirinya agar berharap ya bisa ditunjuk. Ternyata menunjuk Ali. Ini juga sebuah hasrat yang tinggi, namanya al-hirs. Ya, hirs itu keinginan yang tidak bisa nggak bisa dicegah lagi, itu antusias, ya, antusias. Ya, bukan ambisi ya. Kalau ambisi itu kan cenderung ke jelek, ya. Kalau ambisi jadi penguasa, ambisi ya, itu kan pasti ada maksud. Tapi kalau antusias mendapatkan keutamaan itu beda. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kita juga boleh, ya, istilahnya berharap mendapat dapuan, ya, untuk bisa lebih maksimal dalam perjuangan, itu boleh. Nggak kok malah ya saya tak ngalah aja lah, ya, di balik layar saja saya, di balik layar bagian dungu, bareng mangan dhisik dhewe. Tayyib. Ke-23. Iman kepada qadar karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Nah, jadi setelah Nabi menunjuk Ali itu kan Ali orang yang tidak berusaha kan itu, karena sudah nyerah keadaan sakit. Tapi Nabi malah menunjuk. Ini juga pendidikan pada sahabat. Ketika mereka sudah mungkin merasa bahwa saya yang pantas, tapi ketika menyebut Nabi menyebut Ali, ya mereka ridho. Nggak mutung, wah ini nggak cocok dengan harapan kita ini, ya harus protes ini, ya kan, harus demo ini, ya, enggak, mereka ridho. Ini kan juga sulit ya dilakukan oleh orang yang kalau nggak punya akhlak yang tinggi, ya. Baik. Ke-24. Etika di dalam jihad. Sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah, melangkahlah ke depan dengan tenang. Nah, ini tadi yang kita maksud thariqatut dakwah. Jadi metode dakwah itu supaya tenang. Makanya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, wadfa billati hiya ahsan. Jadi supaya berdebat dengan cara yang baik, ya, berdiskusi yang baik, nggak usah gebrak-gebrak meja, apalagi melemparkan kursi, nggak perlu. Nah, betul-betul bisa baik, bahkan membalas dengan kebaikan. Baik.
Ke-25, disyariatkan untuk berdakwah mengajak kepada Islam sebelum perang. Nah, itu tadi memahamkan dulu sebelum diperangi. Jangan sampai memerangi karena mempunyai hasrat, menguasai harta yang mereka miliki, itu nggak boleh. Jadi ada adabnya adalah tahapannya itu memberi pemahaman dulu. Nah, Ke-26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwai dan diperangi sebelumnya. nah, jadi nggak kok, oh ini sudah, ya berarti sekarang langsung perang, tidak. Buktinya apa? Nabi itu setiap mau menyerang pasti nunggu adzan. Kalau memang adzan berarti ada yang Islam di situ. Nah, ini kan bisa saja Nabi mungkin sebelumnya sudah pernah datang ke situ. Ya. Sehingga Nabi mengulangi untuk memastikan. Ini bentuk dari tadi itu. Jadi nggak kok di awal saja, tapi juga berlaku yang kedua dan yang ketiga. Nah. Ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Nah, agar mereka bisa dengan senang hati ya menerima Islam. Nah. Ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Nah, hak Allah dalam Islam itu tadi itu harus diibadahi, ya dimurnikan, tidak bisa disekutukan. Nah. Ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Nah, karena lebih baik daripada humurun na'am tadi, onta merah yang itu termasuk min anfasil amwalil Arab. Ya, harta terbaiknya orang Arab itu kalau punya onta, apalagi onta yang merah. Itu kendaraan itu kendaraan yang mewah. Ya, kendaraan sekarang ya yang miliaran istilahnya itu. Kalau punya itu jelas kayanya. Nah, itu onta. Nah, itu lebih baik ya bisa memberi atau mengajak orang bisa menetapi la ilaha illallah. Terakhir Ke-30, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Nah, dalam menyampaikan petunjuk itu boleh bersumpah seperti dalam dalilnya tadi bahwa fawallah wa an itu kan penegasan, karena sumpah itu kan untuk betul-betul memantapkan istilah stressing pengertian agar betul-betul ada pemahaman lebih gitu loh. Fawallah, demi Allah kamu menunjukkan satu orang itu lebih baik daripada onta merah. Nah, ini bentuk penyembahan mereka. Memang mereka nggak menyembah ulamanya, datang sujud ke ulamanya atau mempersembahkan korban ke ulama, tidak. Tapi dengan mereka mengikuti apa kata ulama, apa kata pendeta, mengalahkan Allah Rasul, ya, maka itu menunjukkan kesirikan. Itu namanya sirkut ta'ah.